namaku Paiji. Yang ini Paijo. Ini Paiji, ini Paijo. Ya ampun. Nanti jatuh. Duduk di tangan. Nggak jatuh. Tangan aku copot lagi. Aku nggak dong. Awas. Kali ini Bunda Woro dan Elin akan bikin robot nih. Ada hubungannya sih dengan robot-robot itu. Jadi nanti seperti apa cerita Bunda Woro, kamu simak ya dari awal hingga akhir supaya kamu tahu apa sih yang Bunda Woro ceritakan hari ini. Mama. Nggak jadi. Oke, kita kasih sapa-sapa dulu. Jawab. Halo, halo. Salam jumpa di channel Bunda Woro. Ada gambar roti. Rotinya belum dicopot ya, yang konten. Oke teman-teman, Dimakan. Elin akan buat robot. Nah, Bunda Woro mau Elin buat robot supaya nanti kalau lihat robot-robotannya itu Elin ingat bahwa dia bukan robot. Dia akan melakukan perintah Tuhan, lebih penting daripada peraturan-peraturan yang sudah ditanamkan ya. Tapi Bunda Woro ingatkan ya Elin ya, sebenarnya peraturan itu dibuat untuk ditaati, tetapi ada hal-hal tertentu yang membuat kita tidak apa-apa untuk melanggar peraturan itu. Coba apa ya? Nih kitab suci kita kali ini, Elin nempel-nempel dulu nih teman-teman ya. Bikin robot. Bunda Woro mau mulai nih pelajarannya hari ini ya. Kali ini kitab suci kita itu dari Injil Markus bab 7. Sebenarnya dari ayat 1 sampai ayat 23, tetapi di bacaan kitab suci kita kali ini diambil inti-intinya saja. Berarti Bunda Woro bacakan saja ya. Bacaan kitab suci kita minggu ini adalah Markus bab 7 ayat 1 sampai 8, dilanjutkan ayat 14 sampai 15, dilanjutkan ayat 21 sampai 23. Judulnya perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia ya. Oke teman-teman, Elin mulai ya bikin robot ya. Jangan lihat. Ya ampun. Oke, Bunda Woro mulai ya. Kali ini Bunda Woro mau awali dengan pertanyaan. Pernah nggak kamu lihat orang yang mau ke gereja tapi nggak jadi ke gereja karena dia menolong orang yang kecelakaan di jalan saat dia berangkat ke gereja? Pernah nggak? Kalau Bunda Woro dulu pernah. Terus Bunda Woro berpikir begini, ih orang itu dosa. Masa dia mengutamakan orang lain daripada Tuhan? Kan ke gereja itu kan ke rumah Tuhan, berdoa sama Tuhan, tapi dia malah nolongin orang, jadi nggak ke gereja. Dosa loh dia. Ternyata di kitab suci ini Tuhan Yesus itu mau bilang, teman-teman, segala peraturan-peraturan yang dibuat oleh manusia itu apa sih namanya, sebenarnya penting, tetapi lebih penting ketika kita harus menjalankan apa yang diajarkan oleh Tuhan kepada kita, yaitu cinta kasih. Nah, jadi dulu Bunda Woro berpikir orang yang tidak berangkat ke gereja itu dosa karena dia nolongin orang yang kecelakaan itu. Ternyata enggak loh teman-teman. Tuhan lebih menyukai orang itu. Kenapa? Dia
dia tidak hanya tahu, dia tidak hanya oh aku harus begini, tetapi dia mempraktekkan. Itu adalah orang yang pergi ke gereja sesungguhnya. Artinya dia melakukan perbuatan cinta kasih daripada hanya mendengarkan khotbah tentang cinta kasih. Tuhan lebih suka begitu loh. Terus pernah nggak kamu lihat ada ambulan ya, yang ada lampu merah nih, diterabas sama dia. Dulu Bunda Woro waktu lihat begitu, ya ampun, itu ambulans, supirnya pasti berdosa. Kenapa? Karena dia tidak menaati peraturan rambu-rambu lalu lintas. Tapi ternyata setelah Bunda Woro baca kitab suci kita kali ini, orang itu tidak berdosa. Justru Tuhan malah suka. Kenapa? Karena dia berbuat seperti itu karena dia mau menyelamatkan nyawa orang yang ada di dalam ambulan supaya cepat-cepat ke rumah sakit dan bertemu dokter, supaya dokter bisa obati dia dan dia tidak jadi mati. Gitu teman-teman. Nah, hari ini nih Woro mau kasih tahu sama kamu ya, memang peraturan itu dibuat untuk ditaati. Nah, tetapi kadang peraturan itu boleh dilanggar loh. Tapi kalau keadaannya sangat mendesak ya, kamu bukan robot. Kamu adalah manusia yang punya hati. Jadi ketika ada di suatu rutinitas atau pola tertentu kegiatan kamu, dan ternyata ada orang lain yang membutuhkan kamu tidak boleh berdiam diri saja, tetapi harus berhenti, kemudian menolong orang tersebut, lalu kamu melanjutkan aktivitasmu. Seperti itu. Tuhan mau ajarkan sebenarnya hal-hal yang mengatur kita itu adalah baik, tetapi peraturan-peraturan itu hendaknya membuat kita menjadi lebih baik. Nah gitu ya. Kalau misalnya kayak Bunda Woro nih, karena Bunda Woro peraturannya harus ke gereja nih setiap hari Minggu, tapi Bunda Woro lihat orang ada yang kecelakaan, sedangkan Bunda Woro bisa antar dia ke rumah sakit, tapi Bunda Woro lebih milih ke gereja dan membiarkan orang itu mati di jalan. Itu namanya Bunda Woro tidak baik. Kenapa? Tuhan itu ingin kita itu tolong-menolong, lebih mengutamakan cinta kasih. Peraturan oke, bagus, harus ditaati. Tapi ketika ada orang yang membutuhkan pertolongan kita harus mengutamakan orang itu untuk menolong. Jadi kebaikan itu lebih penting dari hanya menaati peraturan. Sebab kalau kita hanya menaati peraturan saja, bisa jadi kita melakukan dosa. Seperti tadi yang Bunda Woro bilang, Bunda Woro biarin aja dia mati di jalan. Kemudian Bunda Woro ke gereja berdoa, Tuhan, aku telah melakukan perbuatan yang baik ke gereja. Padahal tadi ngelihat orang di jalan mati, gak ditolongin. Dosa ya, gitu ya. Jadi misalnya contohnya lagi nih dalam kehidupanmu sehari-hari, kamu disuruh menjaga adik. Disuruh menjaga adik ya. Elin, jagain ya adeknya ya, sambil makan ya kamunya, ini waktunya makan. Adeknya dijagain dulu, ntar mama bentar dulu ngambil makanan buat adek. Kamu makan sambil jagain, liatin adeknya. Nah, sebenarnya peraturan makan itu adalah duduk manis, ya, terus tangan di meja, makan ya, nggak boleh jalan-jalan, nggak boleh kemana-mana. Tapi kan tadi perintah mama adalah kamu menjaga adikmu, sementara mama ambil makanan buat adik. Saat kamu makan,
ternyata adikmu mau jatuh, apakah kamu akan tetap mengikuti peraturan makan duduk manis dan adikmu jatuh nangis? Enggak, pasti mama marah sama kamu. Kan mama suruh kamu jagain adik. Kenapa kamu biarin adikmu jatuh? Kamu tetap makan, tinggalin makanmu dulu. Tolongin adikmu supaya nggak jatuh. Baru kamu kembali makan. Gitu ya. Sama, Tuhan juga begitu. Peraturan itu dipakai oleh kamu boleh. Tetapi melakukan perbuatan kasih itu lebih penting. Jadi ketika kamu harus melakukan perbuatan kasih di saat kamu melakukan sebuah peraturan, boleh loh agak sedikit-sedikit dilanggar peraturannya. Bunda Woro nggak ngajarin kamu nggak taat sama peraturan ya, tetapi Bunda Woro ingin kamu tidak seperti robot yang hanya mengikuti peraturan tetapi tidak punya perasaan belas kasihan pada orang lain yang membutuhkan pada saat kamu melakukan peraturan itu. Ya, jadi kamu harus lihat nih situasinya. Apakah aku dibutuhkan untuk melakukan sesuatu atau tidak pada saat melakukan peraturan itu? Apakah aku harus terus melakukan peraturannya? Atau aku langgar sedikit untuk melakukan perintah Tuhan. Ya, perintah Tuhan itu cinta kasih. Kita harus mengutamakan cinta kasih dulu di atas segalanya ya. Karena Tuhan lebih suka pada anak yang seperti itu, tidak kaku seperti robot ya. Lagi contohnya lagi nih. Saat ada gempa bumi, kamu sedang berdoa loh, itu kan buat Tuhan ya. Iya loh, berdoa. Kamu sedang berdoa, tapi tiba-tiba ada gempa bumi nih. Peraturan kalau berdoa kan matanya ditutup, duduk manis, nggak boleh jalan-jalan, tangannya terkatup seperti ini, terus berdoa sampai selesai baru nanti baru boleh jalan-jalan atau melakukan aktivitas. Tetapi saat gempa bumi terjadi, masa kamu mau di dalam rumah berdoa tetap berdoa? Pasti kamu harus lari. Kenapa? Tuhan tidak mau kamu tidak berusaha untuk menyelamatkan dirimu. Kalau ketibanan genteng terus kamu meninggal, bagaimana? Kamu tidak berusaha untuk menyelamatkan dirimu itu. Jadi, teman-teman, tidak hanya menyelamatkan orang lain, menyelamatkan dirimu, itu juga berarti perbuatan cinta kasih ya. Nah, perbuatan cinta kasih itu lebih diutamakan oleh Tuhan. Kamu boleh menaati peraturan, mengikuti aturan yang ada, aturan makan, aturan pergi ke gereja, aturan bermain, aturan apapun itu. Tetapi ketika ada kecelakaan kecil yang membutuhkan bantuanmu, kamu boleh kok menolong mereka dulu baru melakukan peraturan itu. Jadi kalau ditanya sama kamu, misalnya kamu tanya sama Bunda Woro, Bunda, berarti orang yang nggak pergi ke gereja itu nggak dosa ya? Lihat dulu, dia itu nggak pergi ke gerejanya itu karena apa? Kalau karena dia menolong orang lain yang benar-benar membutuhkan dia pada saat itu, ya nggak apa-apa. Tetapi kalau misalnya nggak mau ke gereja karena males, karena mau nonton TV, atau karena mau bobo, ngantuk, itu dosa. Wow, sudah jadi robotnya teman-teman. Oke, aksi nyatanya adalah kamu selalu utamakan perbuatan cinta kasih ya, menolong teman-teman atau mama dan orang-orang di sekitarmu.
Menolong, menolong, menolong. Tetap jadi anak yang baik ya. Dipayungin. Yeay, kita berdiri. Kayak gandengan. Iya kayak gitu. Kan kita bertemu. Berhasil buat Rob. Oke, kita dadah dulu yuk. Aduh. Dadah. Tuhan Yesus memberkati.